Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah dan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika hari ini, detik ini masih Allah berikan kesempatan kepada kita dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya. Mata dapat melihat, telinga dapat mendengar, mulut dapat berbicara. Dan ketika hari ini Allah izinkan kepada kita untuk melanjutkan aktivitas talabul ilmi, aktivitas pembelajaran kita pada mata kuliah pemrograman dasar. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan cabangan dan ternari operator, melanjutkan pertemuan sebelumnya. Ya, untuk mengambil keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa untuk menyesuaikan dengan kondisi kita masing-masing, ya. Kita awali bagian muslim dengan ucapan atas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Adapun pembahasan pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah kali ini yang akan kita coba bahas ada 5. Yang pertama if, yang kedua else, yang ketiga elif atau else if, kemudian ada ternary operator, kemudian ada shorthand ternary. Yang mana kalau kita ketahui bahwasanya dalam beberapa contoh aplikasi dasar, pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini umumnya digunakan untuk program yang berupa bilangan genap atau ganjil, bilangan positif atau negatif, bilangan positif, negatif, atau nol. Ini yang biasanya umum sering digunakan dalam fungsi nanti. Ya, kita awali dari pembahasan ini dengan if, ya. Kalau kita mengetahui bahwasanya if ini seperti bahasa pemrograman yang lain, karena di dalam Python memiliki statement percabangan if, di Python ekspresi diletakkan setelah if, dan keputusan ditentukan berdasarkan nilai kebenaran dari ekspresi tersebut. Ini ada satu contoh. Ada variabel kelerengku bernilai 10. If kelerengku, dia meletakkan bahwasanya jika variabelnya ini adalah kelerengku, maka akan mencetak print, cetak ini jika benar, dan print kelerengku, print nilai dari variabel tersebut. Kemudian setelah dari if ada fungsi yang kedua, yakni else. Biasanya ketika if ada, kalau misalkan ada fungsi kedua, maka istilahnya ada percabangan kedua. Percabangan yang kedua ini disebutkan dengan else. Statement else dapat dikombinasikan dengan if statement sebagai jalan keluar pada kondisi hasil evaluasi bernilai false, else bersifat optional dan tunggal. Hanya satu kalau else. Jadi kalau if-nya banyak, if, else-nya cuma satu. Mari kita implementasikan dalam kasus pengecekan tinggi badan. Ini ada satu coding. Silakan nih mahasiswa dan mahasiswa sekalian di open, boleh menggunakan PyCharm, boleh menggunakan Google Colab yang menyesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Kalau belum ada laptop, karena ini pemrograman dasar, agar menuntut kita bisa dan paham dalam pemrograman dasar yang basic ini, silakan dibuka Google Colab ataupun nanti buka Jupyter, bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita nanti. Ini ada codingnya, silakan coba dieksekusi dulu. Tinggi badan, variabel tinggi badan sama dengan integer, input masukkan tinggi badan Anda. If, jika tinggi badan
lebih besar dari 160, print silakan Anda boleh masuk. Dan else print maaf Anda belum boleh masuk. Jadi di sini dalam kita membuat studi kasus pengecekan tinggi badan pengunjung di suatu wahana, kita buat dulu nih variabelnya. Dan ini kita minta masukan dari sistem seorang operator user nantinya yang akan menggunakan. Dia dari sistem akan menyampaikan masukan tinggi badan Anda, dan kita sebagai pengguna memasukkan tinggi badan kita berapa. Kalau misalkan tinggi badannya ini lebih besar dari 160, maka kita akan diperbolehkan masuk. Dan jikalau di bawah 160, misalkan 159, itu tidak diperbolehkan masuk. Maaf, Anda belum boleh masuk. Itu tadi contoh dari kasus dari penggunaan else. Bismillah. Terkait dengan selanjutnya adalah edit alternatif untuk switch atau case dan if bertingkat di dalam Python. Jadi edit ini nantinya hampir sama dengan else if ya, dan merupakan alternatif untuk if bertingkat atau switch case di beberapa bahasa pemrograman. Jadi if statement dapat diikuti satu atau lebih dari statement else if. Ini opsional dan tidak dibatasi. Kemudian ini ada salah satu case tadi ya dari else if. Ini mari kita implementasikan pada kasus penilaian tugas siswa. Silakan nih di open laptopnya, di open browser HP-nya boleh. Kemudian kalau dari HP menggunakan Google Colab, dan kalau misalkan menggunakan laptop boleh digunakan aplikasi PyCharm ataupun digunakan aplikasi Jupyter nantinya. Ini disesuaikan dengan kondisi mahasiswanya. Bahwasanya kalau kita ada keinginan, masih ada kemudahan untuk kita melaksanakan proses tersebut. Contohnya dalam pemrograman dasar pada kesempatan kali ini. Ya, silakan di open terlebih dahulu ya. Kita studi kasus untuk else if, silakan dibuka. Nantinya berupa output ini adalah misalkan masukkan nilai tugas Anda. Misalkan kita inputkan nilai 85, maka akan muncul hasil ya. Print selamat Anda mendapatkan nilai A. Pertahankan. Karena ada print pertahankan di sini. Selanjutnya ada else ya, else atau elif ya, else if nilai lebih besar dari 70. Ketika yang diinputkan oleh mahasiswa dan mahasiswa sekalian ada nilai 75 misalnya, maka dia akan masuk ke bagian ini. Dia akan print hore Anda mendapat nilai B, tingkatkan. Kalau misalkan terakhir dia inputkan adalah poin 30 misalnya ya, dia akan memunculkan waduh mendapat nilai B, yuk belajar lebih giat lagi. Nah ini output nantinya. Silakan coba dieksekusi dari aplikasi mahasiswa dan mahasiswa sekalian. Selanjutnya adalah ternary operator. Jadi ternary operator ini dikenal sebagai kondisi ya, ekspresi pada Python. Operator menentukan suatu berdasarkan kondisi true dan false. True atau false ya. Jadi nilainya cuma ada dua itu, true or false. Jika statement atau frasa itu cukup sederhana, maka ternary operator ini sangat membantu kita dalam pengaplikasian. Ya. Perbandingan klausa if dengan ternary operator ini. Nah, jika kalau if-nya itu sederhana, seperti yang ada di sebelah kiri, misalnya if condition, kemudian condition if true, else, condition if false. Di dalam ternary ini lebih simpel ya. Kondisi benarnya dulu, jika kondisi saat ini ibarat statementnya apa, kemudian else, baru kondisi yang salah. Jadi contoh misalkan if lulus,
maka katakan selamat, else kata perbaiki. Ini kalau misalkan nilai berupa true-nya itu lulus ya. Kalau di dalam ternary, maka diganti dengan kalimat yang lebih simpel. Kondisi jika benar, jadi katanya itu adalah jika benarnya adalah selamat, kata selamat jika lulus, else perbaiki. Salah, misalkan perbaiki. Misal belum lulus maksudnya, maka diminta untuk perbaiki. Ini contoh dari ternary operator. Dan yang terakhir itu adalah pembahasan terkait dengan shorthand ternary. Selain dari ternary operator, ada juga yang disebut dengan shorthand ternary. Jadi, lebih dikenal untuk memeriksa kode hasil dari sebuah fungsi dan memastikan outputnya tidak menyebabkan error atau minimal memberikan informasi relevan pada saat error. Ada contohnya hasil misalkan 0 ya, non di sini bukan 0. Kalau 0 masih ada beberapa angka, hasil sama dengan non. Nonnya di sini adalah tidak ada hasil sebenarnya. Pesan hasil or tidak ada data, print pesan. Maka ketika saat ini yang akan dimunculkan bahwasanya tidak ada keterangan error yang akan dimunculkan karena menggunakan shorthand ternary yang difungsikan. Terakhir, ya, thanks ya. Terus coba never stop learning. Dan karena hakikatnya kita di dalam pemrograman, semakin banyak kita mencoba, maka semakin banyak kita mendapatkan pengalaman nantinya. Kita akhiri pertemuan ini dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi